Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang berubah dalam hubunganmu? Pasangan yang dulu penuh perhatian, kini mulai menjaga jarak. Setiap kali kamu bertanya, dia selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Tapi jauh di dalam hati, ada perasaan tidak nyaman yang sulit diabaikan. Selingkuh bukan selalu tentang ketahuan bersama orang lain. Kadang, tanda-tandanya begitu halus hingga sulit dibuktikan. Lebih parahnya, banyak orang yang selingkuh tapi tetap bersikeras tidak mengaku. Mereka pintar menyembunyikan jejak, memanipulasi keadaan, dan membuatmu ragu akan firasatmu sendiri. Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah pasanganmu benar-benar setia atau hanya pandai berbohong? Simak tanda-tanda berikut ini. Pertama, tiba-tiba sangat menjaga privasi. Dulu, dia tidak masalah meninggalkan ponselnya di meja atau bahkan meminjamkannya kepadamu. Tapi sekarang, ponselnya selalu ada di genggaman, bahkan ke kamar mandi pun dibawa. Jika kamu mencoba melihat layarnya, dia akan segera mengalihkan perhatian atau mematikan notifikasi. Saat ditanya, dia mungkin berkata, "Ini soal privasi, bukan berarti aku menyembunyikan sesuatu." Tapi kenyataannya, orang yang setia tidak punya alasan untuk terlalu protektif terhadap ponselnya. Perubahan sikap seperti ini bisa menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan darimu. Kedua, lebih sering menghilang dengan alasan yang tidak jelas. Jika sebelumnya dia selalu memberitahu kemana akan pergi atau dengan siapa, kini semuanya terasa abu-abu. Dia sering pulang terlambat, mengaku ada lembur dadakan, atau sibuk dengan teman lama yang tiba-tiba muncul kembali. Ketika kamu bertanya, jawabannya selalu singkat, bahkan terkesan defensif. Lebih mencurigakan lagi jika dia mulai sering lupa memberi kabar, atau tiba-tiba susah dihubungi. Jika kamu mendengar alasan yang terdengar dibuat-buat, bisa jadi dia memang sedang menyembunyikan sesuatu. Apakah ini kebetulan, atau ada orang lain yang kini mengisi harinya? Ketiga, emosi tidak stabil dan mudah marah tanpa alasan. Dulu, dia adalah orang yang sabar dan bisa diajak bicara dengan tenang. Tapi sekarang, sedikit saja pertanyaan darimu bisa membuatnya kesal atau marah. Setiap kali kamu menyinggung kebiasaannya yang berubah, dia langsung defensif dan membalikkan keadaan. Alih-alih menjawab dengan jelas, dia justru menuduhmu terlalu curiga atau tidak mempercayainya. Sikap ini sering digunakan oleh orang yang merasa bersalah, tetapi tidak mau mengaku. Mereka sengaja menciptakan konflik agar kamu merasa bersalah. Telah mempertanyakan kesetiaannya. Jika pasanganmu tiba-tiba jadi mudah tersinggung tanpa alasan yang jelas, bisa jadi ada sesuatu yang dia sembunyikan darimu. Keempat, tidak lagi peduli dengan hubungan seperti dulu. Coba ingat kembali bagaimana dia memperlakukanmu di awal hubungan. Apakah dia selalu perhatian, mendengarkan ceritamu, dan berusaha membuatmu bahagia? Jika sekarang dia terkesan cuek, tidak lagi peduli, dan sering menghindari komunikasi, ini bisa menjadi tanda buruk. Dia mungkin sudah kehilangan ketertarikan, atau lebih buruk lagi, menemukan perhatian dari orang lain. Setiap kali kamu ingin membicarakan masalah hubungan, dia selalu mencari alasan untuk menghindar. Entah tiba-tiba sibuk, lelah, atau malah menganggapmu terlalu banyak menuntut. Ketika pasangan mulai kehilangan minat terhadap hubungan, ada kemungkinan dia sudah membaginya dengan orang lain. Kelima, terlihat lebih memperhatikan penampilan secara tiba-tiba. Dulu, dia biasa berpakaian seadanya, tidak terlalu peduli dengan gaya rambut atau parfum yang digunakan. Tapi sekarang, dia tiba-tiba lebih rajin berdandan, atau memakai parfum yang lebih kuat dari biasanya. Bahkan, dia mulai sering membeli baju baru tanpa alasan yang jelas. Saat ditanya, dia hanya menjawab santai, biar lebih fresh aja, atau lagi pengen tampil beda. Namun, jika perubahan ini tidak diiringi dengan usaha untuk menarik perhatianmu, patut dicurigai. Bisa jadi, dia sedang berusaha tampil menarik untuk seseorang yang lain. Perubahan mendadak dalam gaya berpakaian seringkali menjadi tanda bahwa seseorang sedang berusaha mengesankan orang baru. Keenam, terlalu sering menyebut nama orang tertentu, atau justru menghindari membahasnya. Pernahkah kamu mendengar dia menyebut nama seseorang berulang kali dalam percakapan? Misalnya, dia sering bercerita tentang teman kantor yang sangat baik atau partner kerja yang selalu mendukungnya.
Awalnya, mungkin terdengar wajar, tetapi lama-kelamaan namanya selalu muncul dalam berbagai topik. Namun, sebaliknya, jika kamu bertanya tentang seseorang, dan dia langsung gugup atau menghindari pembicaraan, itu juga tanda bahaya. Orang yang menyembunyikan sesuatu biasanya akan berusaha tidak menyebut nama tertentu karena takut ketahuan. Jika dia terlihat tidak nyaman saat kamu menanyakan seseorang, mungkin memang ada sesuatu yang sedang dia tutupi. Ketujuh, lebih banyak menghabiskan waktu di luar tanpa alasan yang jelas. Dulu, dia lebih suka menghabiskan waktu bersamamu di rumah atau melakukan aktivitas bersama. Tapi sekarang, dia sering pergi tanpa alasan yang jelas dan menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Entah itu dengan alasan kerja lembur, nongkrong dengan teman, atau sekadar butuh me time. Saat kamu bertanya, jawabannya selalu singkat atau bahkan terdengar menghindar. Lebih mencurigakan lagi jika dia mulai tidak memberitahu keberadaannya dan sulit dihubungi saat keluar rumah. Bukan tidak mungkin, dia sedang bersama seseorang yang tidak ingin kamu ketahui. Kedelapan, mulai menjaga jarak secara fisik dan emosional. Apakah kamu merasa dia semakin dingin dan menjauh darimu? Pelukan, genggaman tangan, atau sekadar duduk berdekatan kini terasa canggung atau bahkan dihindari. Dia tidak lagi menunjukkan kasih sayang seperti dulu, bahkan terkesan tidak nyaman saat kamu mendekat. Bukan hanya secara fisik, secara emosional pun dia mulai menjaga jarak. Obrolan yang dulu mengalir dengan hangat, kini terasa datar dan penuh basa-basi. Setiap kali kamu mencoba berbicara lebih dalam tentang hubungan, dia selalu menghindar atau mengalihkan pembicaraan. Jika pasangan mulai menarik diri seperti ini, bisa jadi hatinya sudah tidak sepenuhnya untukmu lagi. Kesembilan, sering memutarbalikkan fakta dan membuatmu merasa bersalah. Setiap kali kamu menanyakan perubahan sikapnya, dia selalu punya cara untuk menghindari jawaban yang jelas. Alih-alih memberikan penjelasan, dia malah membalikan keadaan dan membuatmu merasa bersalah. Misalnya, saat kamu bertanya kenapa dia sering pulang telat, dia justru berkata, "Kamu ini terlalu curiga, makanya hubungan kita jadi nggak nyaman." Atau saat kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan, dia malah berkata, "Kamu aja yang terlalu berpikir negatif, aku nggak ngapa-ngapain." Teknik ini disebut gaslighting, di mana dia mencoba membuatmu meragukan perasaan dan intuisi sendiri. Jika setiap kali kamu mencoba mencari kejelasan, justru berakhir dengan perasaan bersalah, itu bisa jadi tanda dia sedang menyembunyikan sesuatu. Ke-10, terlalu sering memberi alasan sibuk dan tidak punya waktu untukmu. Dulu, dia selalu punya waktu untuk sekadar menelepon atau menghabiskan waktu bersamamu. Tapi sekarang, alasannya selalu sibuk kerja, sibuk dengan teman, atau bahkan sibuk dengan hal-hal yang tidak jelas. Setiap kali kamu ingin bertemu, dia selalu mencari alasan untuk menunda atau bahkan menolak dengan berbagai dalih. Namun, anehnya, di media sosial atau dari cerita orang lain, kamu tahu dia sebenarnya punya waktu untuk hal lain. Jika dia benar-benar mencintaimu, sesibuk apapun, dia pasti akan meluangkan waktu. Tapi jika dia terus-menerus menghindar, mungkin hatinya memang sudah berpaling ke orang lain. Selingkuh tidak selalu terlihat jelas, tetapi perubahan kecil dalam sikap pasangan bisa menjadi tanda awal. Jika kamu menemukan beberapa tanda di atas dalam hubunganmu, jangan langsung menuduh. Tetapi cobalah untuk lebih peka dan mencari bukti dengan bijak. Kepercayaan memang penting dalam sebuah hubungan, tetapi jangan sampai dibutakan oleh cinta hingga mengabaikan tanda-tanda yang jelas. Jika pasanganmu benar-benar setia, dia tidak akan membuatmu terus-menerus merasa curiga dan tidak aman dalam hubungan. Jadi, sudah siap menghadapi kenyataan